Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami kelompok 11 akan mempresentasikan artikel ilmiah populer yang berjudul Strategi Coping untuk Mengatasi Stres Akademik pada Mahasiswa. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Ratu Calisa Syalfanaira, Ria Ramadhani, Reva Andini Putu Sopiandi, Reka Rindianita, dan Reina Yulianti. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait materi yang kami sampaikan. Yang pertama ada pembahasan. Stres akademik merupakan kondisi psikologis yang sering dialami oleh mahasiswa akibat tuntutan akademik yang tinggi, seperti beban tugas, tekanan nilai, persaingan akademik, serta perubahan sistem pembelajaran. Data menunjukkan bahwa prevalensi stres akademik pada mahasiswa di Indonesia tergolong tinggi, yaitu berkisaran 36,7% hingga 71,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang rentan terhadap gangguan kesejahteraan psikologis. Jika tidak dikelola dengan baik, stres akademik dapat berdampak negatif pada fungsi kognitif, kondisi emosional, serta performa akademik pada mahasiswa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai strategi coping menjadi penting sebagai upaya untuk membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik yang lebih adaptif. Problem fokus coping adalah strategi mengatasi masalah yang berupaya menyelesaikan sumber stres secara langsung. Mahasiswa yang menggunakan pendekatan ini biasanya melakukan perencanaan secara terstruktur, mengatur jadwal belajar, mencari informasi yang diperlukan, serta meminta bantuan dari dosen atau rekan sejawat ketika menghadapi kesulitan akademik. Berdasarkan hasil penelitian, strategi problem focus coping terbukti efektif dalam mengurangi tingkat stres akademik karena mahasiswa secara aktif menghadapi dan menyelesaikan masalah yang muncul. Selain itu, strategi ini juga berhubungan dengan meningkatnya semangat belajar dan hasil akademik yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Yunalia dan rekan-rekan pada tahun 2021 serta Mamo pada tahun 2025, emotion focus coping adalah strategi yang berfokus pada pengelolaan emosi ketika situasi sulit tidak dapat diubah. Strategi ini mencakup penilaian kognitif positif, penerimaan, pengendalian diri, menjaga jarak emosional, serta upaya meredakan ketegangan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini membantu mahasiswa mengatur emosi saat menghadapi tekanan tinggi di luar kendali mereka, termasuk melalui pendekatan spiritual seperti doa, zikir, atau meditasi. Namun, menurut Zar dan Suryaranti pada tahun 2025, coping disfungsional seperti penghindaran terbukti memperburuk kondisi. Mahasiswa yang menghindari tugas atau tekanan cenderung mengalami prokrastinasi, penurunan efisiensi, dan peningkatan kecemasan. Strategi ini hanya memberi kenyamanan sementara tanpa menyelesaikan masalah, sehingga stres semakin menumpuk. Namun demikian, berbeda dengan coping adaptif, coping disfungsional justru cenderung dapat memperburuk kondisi stres akademik. Mahasiswa yang menghindari tugas dan menunda penyelesaian tugas akademik biasanya mengalami peningkatan prokrastinasi, peningkatan kecemasan, serta penurunan efisiensi. Di sisi lain, dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan kampus berperan sebagai faktor protektif dalam menghadapi stres akademik. Mahasiswa yang memiliki dukungan sosial yang baik cenderung lebih stabil secara emosional dan dapat mempertahankan performa akademiknya. Selanjutnya adalah kesimpulan, dan dapat disimpulkan bahwa stres akademik adalah permasalahan yang sering dialami dan mempengaruhi secara besar terhadap kesehatan mental serta hasil belajar mahasiswa. Strategi mengatasi masalah yang tepat, terutama yang berfokus pada penyelesaian masalah dan pengelolaan emosi, terbukti sudah membantu mahasiswa dalam mengatasi stres akademik. Sebaliknya, cara mengatasi masalah yang tidak sehat, seperti menghindar, justru memperparah stres yang dialami. Maka dari itu, mengelola stres akademik perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dengan menggabungkan strategi mengatasi masalah yang tepat, kemampuan mengatur emosi, serta dukungan dari orang lain agar mahasiswa mampu melalui proses belajar secara lebih sehat dan terus-menerus. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Kami mengutip beberapa jurnal Indonesia dari tahun 2019 sampai 2025, lalu kami juga mengutip Grand Theory Stress dari Lazarus dan Folkman tahun 1984. Cukup sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.